Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-187. Selamat mendengarkan. Kak, tukang molen di pertigaan masih buka nggak ya? Melisa yang tiba datang mengagetkan keduanya yang baru saja hendak kembali berciuman. Gak tahu mah, jawab Air malas. Cari Gih, Papa belum makan dari pagi. Tita Melisa nampak lelah walau ia hanya memeluk suaminya seharian. Udah malam loh mah, kata Uncle, cowok ganteng dilarang kelayapan habis maghrib. Kenapa? Tanya Melisa dan Hujan berbarengan. Takut menggemparkan dunia goib. Air berjalan sendiri menuju lobi apartemen. Kali ini ia tak mengajak Hujan, karena gadis itu memberi alasan ingin membersihkan dirinya. Sepanjang jalan ia terus menggerutu kesal, karena sikap aneh papanya yang memaksa harus ia membeli molen di pertigaan dekat salah satu sekolah dasar, yang setiap hari ia lewati saat berangkat bekerja. Halo bang, di mana? Tanyanya lewat sambungan telepon saat ia baru saja naik ke atas motor besarnya. Di rumah. Kenapa? Jawab Langit sambil balik bertanya. Ngapain? Main PlayStation sama Bumi sama Uncle. Jawabnya lagi. Kesini cepetan, kita main bareng ya. Tapi Air melihat ponselnya yang ternyata mati. Pakai lowbat segala sih, dengusnya kesal. Air yang memang sudah sangat mengantuk memilih melajukan motor besarnya itu dengan pelan. Setidaknya ia masih sadar jika keselamatan yang kini paling utama. Berbeda saat ia remaja dulu hanya berpikiran cepat dan sampai. Motor besarnya berhenti di depan gerbang rumah utama. Setelah pagar besar dan tinggi itu terbuka, Air langsung memasukkannya ke dalam garasi. Ada siapa? Tanya Air pada salah satu supir yang kebetulan ada di garasi. Tuan Muda Langit dan Tuan Besar Riko, Tuan. Jawab pegawai di rumah utama. Oh, jawabnya santai lalu berjalan masuk lewat pintu garasi yang langsung tembus ke dapur. Matanya melirik ke arah kulkas. Ia membuka lemari pendingin itu dan matanya berbinar saat melihat ada kue dan salad buah. Nikmat mana lagi yang harus kudustakan? Kekehnya sambil mengambil kue dan salad yang kemudian membawanya ke ruang tengah. Hello everybody, tralala, trilili, teriak Air, namun tak satu pun antara Langit dan Riko yang menoleh. Sombong amat ini dua manusia. Wajahnya lagi yang kini sudah ikut duduk. Adik gede, kemana Uncle? Tanya Air sambil menyuapkan kue dan salad ke mulutnya secara bergantian. Belum pulang, shopping sama Tata. Jawab Riko yang masih fokus pada layar TV LED besar di hadapannya. Kan udah malam, Uncle. Kalau belum diusir sama satpam itu, emak sama anak gak ingat pulang, Kak. Saut Riko yang kadang sering dibuat pusing dengan kebiasaan dua wanita kesayangannya itu. Air hanya mengangguk paham, meski Hujan dan mamanya tak pernah begitu, apalagi adik bungsunya, yang memang jarang sekali keluar, tapi semua kebutuhannya tinggal ia tunjuk, dan sejam kemudian, semua barang yang diinginkan langsung datang ke rumah. Begitulah cara Reza memanjakan sang tuan putri kesayangannya selama ini. Loh, kakak, tadi bukannya bawa kue, mana? Tanya Langit yang kebingungan. Nih, udah masuk sini semua? Jawabnya sambil mengusap perut buncit. Terus ini apa? Salad ya? Tanya Langit lagi yang hanya dijawab anggukan kepala. Habis semua. Kini Langit dan Riko yang bertanya secara berbarengan. Tadi kan pas masuk lewat garasi, ketemu kulkas melambai-lambai. Pas dideketin, dia bisik-bisik. Ada kue sama salad. Terus dia minta kakak buat mindahin tuh makanan ke perut. Ucap Air memberikan alasan konyol luar biasa. Dia kira kita anak sekolah dasar kali bang. Ejek Riko yang disambut gelak tawa oleh Langit. Kenapa? Tanya Riko saat melihat raut wajah aneh keponakannya. Kakak kan disuruh beli molen di pertigaan sekolah SD.
episode ke-188. Selamat mendengarkan. 2 hari berselang, dan nyatanya tak ada yang berubah sama sekali. Reza yang masih merasakan mual dan pusing, tak selangkah pun keluar dari kamarnya sepulang dari bandara. Bahkan untuk ke toilet pun, anak atau istrinya harus memapah dengan sangat pelan. Melisa yang berdiri di sisi suaminya dengan sangat sabar, memijit tengkuk Reza yang terus memuntahkan isi perutnya walau hanya cairan. Aduh Rah, enek banget, keluhnya dengan keringat yang membanjiri seluruh wajah hingga leher dan merambat ke punggung. Aku udah minta Bumi buat hubungi dokter, Mas Reza yang kuat ya. Mantan presidir itu hanya mengangguk pasrah. Pensiun dininya dari perusahaan karena rencana honeymoon dengan sang istri harus gagal karena kondisi tubuhnya mendadak drop. Reza memang sudah menyerahkan semua perusahaan pada ketiga anak-anaknya, si kembar dan juga Langit. Kini mereka sudah memiliki hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, fokusnya sekarang tentu hanya pada Kumairahnya, pendamping suka dan duganya selama 25 tahun. Aku sakit apa ya Rah? Ya makanya, nanti diperiksa lagi sama dokter. Cap Melisa sambil merapatkan tubuh tinggi sampai suaminya ke kasur. Aku takut, lirih pria tampan itu saat sang istri menyelimutinya. Gak ada yang harus kamu takuti, semua baik-baik saja. Kamu hanya butuh istirahat yang cukup, Mas. Tapi aku mau jalan-jalan, Rah. Timpal Reza lagi. Masih banyak waktu. Mas Reza kok kayak balita aja sih ribut jalan-jalan terus? Cetus Melisa. Aku mau bahagiain kamu. Aku mau kita cuma berdua. Karena selama ini kamu terlalu sibuk mengurusku dan anak-anak. Keduanya menoleh ke arah suara pintu yang terketuk secara bersamaan. Mah, dokternya udah ada nih. Iya kak, masuk aja. Saut Melisa saat Bumi mengabarkan jika dokter keluarga Rahardian sudah datang. Selamat siang Tuan dan Nyonya, sapanya saat masuk dengan si tengah. Selamat siang juga dokter. Melisa yang bangkit dari sisi suaminya, membiarkan belahan jiwanya itu diperiksa. Bahkan semua anak dan menantunya kini sudah berkumpul di kamar saat Reza menceritakan apa yang ia rasakan beberapa hari ini pada sang dokter. Semua normal dan tak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi, apa Tuan masih memakai alat kontrasepsi? Tanya pria berjas putih itu. Masih dok, jawab Reza. Semenjak tekanan darah tinggi sang istri mulai tak normal dan sering kambuh, memang Reza lah yang akhirnya memakai alat kontrasepsi, yaitu suntik KB pria. Ini seperti gejala morning sickness, sambung dokter lagi yang langsung membuat semua orang yang berada di dalam kamar saling melempar pandangan. Gak mungkin adik hamil, Timpal Langit mengeratkan rangkulannya pada Cahaya. Apalagi aku si anak bawang, cetus Bumi. Semua pasang mata beralih pada Hujan, termasuk sang suami yang juga menoleh padanya. Kamu periksa mau? Tawar Melisa pada penantunya itu. Tapi gimana mah? Tanya Hujan yang kebingungan. Ada tes pack di laci dekat kamar mandi, kamu bisa tes di sana. Titah Melisa lagi, yang dijawab anggukan kecil oleh Hujan. Air menatap punggung istrinya yang perlahan jauh dan akhirnya hilang di balik pintu. Rasa penasaran pun mulai menggelitik hatinya, yang tak pernah terbersit sedikit pun, jika mungkin saja hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. 5 menit berselang, akhirnya Hujan kembali dengan membawa benda kecil di tangannya. Suasana mendadak berubah mencekam dan hening. Tak ada yang bersuara, kecuali jam dinding yang berdetak. Bagaimana? Tanya dokter sambil menengadahkan tangan di hadapan Hujan. Hasilnya? Hujan menelan salivanya sembari memberikan benda kecil yang dipegangnya itu. Positif. Hai Hujan, kabur.